Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama Channel Talku Chess. Kali ini kita masuk ke episode ke-7 dari Osama Sentai King. Oh, akhirnya bisa ngejar nih ya. Ini udah episode ke-7, tinggal satu episode lagi, episode ke-8, yang dimana itu diposting minggu ini. Jadi mungkin nggak telat-telat banget lah. Tinggal bikin episode 8, abis itu udah selesai perjalanan kita mengejar episode terbaru Osama Sentai King Oja. Kita masuk ke reaction lagi channel ini ya. Seperti biasa kita akan mereaction apa yang akan terjadi pada episode ke-7 atau menonton bareng ya episode ke-7 dari Osama Sentai King Oja series yang sedang berjalan saat ini ya. Kemarin episode 6 bagus banget, itu episode 6 salah satu episode yang terbagus setelah berjalan 5, 6, 7 episode gitu, hampir 10 episode gitu. Itu salah satu episode yang bagus, dimana kita diperlihatkan lebih dalam lagi mengenai karakter Gira, hubungannya dengan mengenai prinsipnya sebagai seorang pangeran gitu. Maksudnya sebagai seorang karakter utama pun terlihat prinsipnya gitu, sebagai sosok yang memang karakter yang peduli dengan rakyat ibaratnya gitu ya, dibanding si Rakles gitu. Dia tidak mau tertipu oleh Rakles, jadi kita dapat karakter yang enggak polos ya dia tidak akan tertipu gitu oleh si Rakles bajingan ini gitu. Dan bagus perkembangan dari karakter Raklesnya pun masuk gitu. Ini kita masih diberikan hint-hint yang nantinya mungkin akan ada revealing nantinya, jadi membuat penasaran gitu. Siapa sih Rakles ini, maksudnya dia kenapa gitu perilakunya seperti ini tuh, kenapa sampai ya dia terpisah dengan si Gira. Dia bilangnya sih si Gira diculik katanya ya, tapi kan nggak tahu, bisa saja dia bohong ya kan si Rakles, tapi bisa juga bener sih ya, nggak tahu juga. Kita masih belum tahu tentang karakter Rakles. Karakter Rita juga semakin seru ya, saya suka banget karakter Rita gitu. Dan ngomong-ngomong tentang Rakles kan, kita juga tidak tahu apakah Rakles ini adalah karakter yang bisa jadi Sentai juga, bisa nggak sih nanti, mungkin juga bisa kayak si Stacy juga gitu kan, jadi Sentai jahat yang mungkin ujung-ujungnya jadi baik juga mungkin ya. Tapi mungkin akan ada yang berbeda mungkin ya. Kita lihat aja lah karakter Rakles ini akan kemana gitu. Dan terutama karena episode ke-7 ini kayaknya sih, kalau dilihat dari preview episode selanjutnya di episode sebelumnya, ini akan menceritakan kayaknya sih tentang Himeno ya kelihatannya sih, karena agak-agak kerajaan yang kuning-kuning gitu latarnya kemarin sih. Jadi mungkin perjalanannya akan seperti itu. Kita akan sedikit demi sedikit berkenalan gitu, lebih jauh, lebih dalam lagi dari setiap karakternya. Mungkin sekarang kita rehat dulu dari karakter Gira ke karakter Mbah Himeno gitu ya. Bagus gitu, karena ya semuanya harus ibaratnya setara gitu ya. Walaupun tentu ya seperti biasa Super Sentai pasti bobotnya akan lebih banyak di karakter utama si Gira gitu. Tapi setidaknya kita juga jangan sampai terlalu merah sentris lah. Harusnya karakter yang lain pun tetap terceritakan dengan baik gitu. Dan gue paling penasaran tentang Rita sih sebenarnya. Tapi semoga episode ke-7 pun ini tidak mengecewakan mengenai Mbah Himeno. Kayaknya sih, kayaknya ya. Tapi kita nonton aja mungkin. Kita akan nonton seperti biasa setelah opening berikut ini. Oke, by the way, sebelum kita nonton ya, kayaknya sih seinget gue udah ada 800 subscriber channel ini ya. 800 doang subscriber ya, bukan 800.000, 800 gitu. Dan ini ya pengen ngucapin terima kasih lah untuk yang udah mau subscribe. Dan untuk kalian yang belum subscribe lah. Ini channel usianya udah 2 atau sampai 3 tahun loh. Tapi memang jarang upload sih, makanya gue mencoba untuk lebih sering upload lagi. Semoga kalau kalian suka dengan channel ini dan apa yang dibahas di channel ini, reaction-reactionnya, dan juga mungkin nanti ada pembahasan-pembahasan lain gitu, ya silahkan subscribe aja lah. Silahkan berbaik hati, klik tombol subscribe-nya ya, biar subscribernya ya minimal 1000 lah, 1000, biar ada kayak perayaan gitu ya. Biasanya kan di YouTuber ada perayaan gitu ya, gue nggak pernah bikin tuh video-video perayaan karena emang belum 1000 acan gitu ya, kalau ibarat bahasa Sunda gitu, belum nyampe 1000 gitu subscriber. Mungkin kalau nyampe 1000 mungkin kita akan yang ngapain lah gitu. Atau mungkin YouTuber kan sering bikin Q&A ya, nanti mungkin ya nggak tahu lah, nanti lihat aja gitu. Yang penting subscribe aja dulu ya. Oke, itu dia. Mungkin kita akan setelah ini langsung aja nonton dari Osama Sentai King Oja ya, episode ke-7 reactionnya. 1, 2, 3, kita nonton. Gira disambut sebagai seorang pangeran cie. Gira parah Rakles. Kalau nggak salah kan aliansi 5 negaranya itu kan dibentuk bahkan sejak raja-raja sebelum mereka mungkin ya. Rakles ini memang Gira. Kenapa lu tiba-tiba jatuh, ngagetin? Gue jadi ingat Mr. Bean anjir. Ceplok gitu.
Oke, Sasori Orange. Bukan dong, itu Kyuranger. Oke, ini mecha ini yang satu ini kenapa ini kesurupan kayaknya. Oke, Kuagon, benar kayak itu Kuagon. Mereka saling berantem. Oke. Sasori, kenapa kamu kabur? Iya benar. Iyalah, aku buronan lu sosokan so. Gak tau. Setelah lu konfrontasi di depan raja, di hadapan rakyat yang gak tahu apa-apa, itu aja lu bakal dianggap sebagai orang yang melawan rezim ya sebetulnya. Oke, opening dulu. Seperti biasa. Openingnya enak banget ini. Cita-cita kawasita Sakataka Sakaisa King of Kings Kimi ga subeta wa kaeranu naru King of Kings Mirai ga sohaget. Belum bisa bacanya liriknya. Padahal liriknya loh. Mungkin karena belum keseringan dengernya ya. Episode belasan kemungkinan lumayan hafal lah liriknya. Kita lihat. Sebenarnya pengen banget ya sebagai orang ya YouTuber ibaratnya gitu ya, konten kreator yang juga bikin konten tentang tokusatsu gitu. Sebenarnya pengen cover lagunya gitu. Ini sayang sekali suara saya tidak mumpuni. Padahal pernah loh gue bikin cover gitu. Tapi emang gak enak suara gue. Dasar Anda, manipulator Anda. Iya nih. Balah. Ya tapi mereka kan nggak tahu apa-apa ya. Ya udahlah. Apa coba? Ya. Yang musuh siapa? Coba yang musuh. Oke. Ya kan? Ini pasti kelakuannya Rakles. Ya juga, gue kira cuman si Gira yang bisa. Ternyata dia, Rakles diam-diam dari kemarin ternyata bukan karena dia nggak bisa, tapi mungkin dia sedang merencanakan sesuatu yang lain. Atau dia lagi ngepur, nggak tahu ya. Karena kalau dilihat kemarin cukup ajaib nih si Rakles juga. Berarti kemungkinan sih ini kedua pengawal sebetulnya apa sih? Gue nggak tahu ya. Kerajaan coba yang tahu ya, ini kedua ini siapa sih? Ini sekretaris negaranya atau apa? Kaguragi dan senyum mulu lu. Tiga orang aneh ini muncul lagi. Mereka kerjasama ya. Mungkin episode ini ya belum fokus ke salah satu karakter dulu ya. Masih tangan sisi mungkin. Saya mencium-cium aroma bahwa ini episode filler gitu. Agak tercium gitu aromanya. Semoga enggak ya. Coba kita lihat. Tuh kan. Kalau sudah mulai keanehan terjadi, setiap kali muncul negara Yanma ini pasti arc aneh gitu. Ngapain coba mereka? Mereka berkompetisi dalam hal ya sebenarnya penting, tapi yang ngapain lu kompetisi juga. Masa? Jangan-jangan lu emang teledor aja gitu. Kenapa gue suka niruin ketawanya ini orang ya? Gunda Jin. Lah, enggak. Ada yang enggak itu lagi. Siapa lo? Iya tuh orang. Oh, masa. Percaya aja lagi. Terlalu baik tuh orang. Terlalu baik pengawalnya. Prajurit ya atau apa sih itu? Ini garis berbarisnya agak kurang simetris ya. Gue lihat dari tadi loh.
Si bapak fitnah wae atuh. Atuh ulah mitnah. Iya, saya mengerti kalian khawatir. Tapi mantap Barita. Tapi kan si Gira kan bisa berantem pakai morper. Gak usah terlalu khawatir lah. Lagian kan karakter utama nggak bakal mati ya. Iya gak sih? Jangan-jangan mati lagi. Harusnya sih enggak ya. Lah ini kan juga cewek mbak. Di depan lu juga yang kanan cewek. Ladies first, ladies first. Buset, kroco. Kroco musuh, gue pikir. Oh ini mungkin. Ada revealing sedikit mungkin. Kisah mengenai Himeno. Waduh, tiba-tiba banget. Jadi merasa bersalah saya kepada Mbak Himeno. Dipikir-pikir kan 5 karakter ini nggak ada yang diceritain tentang orang tuanya. Jangan-jangan udah nggak ada semua orang tuanya. Kayak ini kisah mengenai orang tua Himeno mungkin ya. Himeno masih kecil. Halo dek Himeno. Kenapa dia mempercayakan kantong darah kepada anaknya yang masih kecil? Apaan tuh? Si ibu udah tahu suaminya disuntik begituan, diem aja lagi. Kabur bu. Kalau suami lu disuntik begituan, kabur. Atau enggak lawan, hajar. Kalau nggak bisa ngelawan, kabur. Jangan nani. Kalau nani-nanian emang nggak bakal mati. Mati kan? Duh, mati lagi. Kasihan Himeno. Ya. Gue berharapnya karakter si Himeno kecil ini ada nangisnya dulu, terus setidaknya benar-benar terpukul, ada adegan terpukulnya dulu gitu. Satu shot aja bisa sebenarnya kalau direkturnya mau atau kalau aktornya mumpuni gitu ya. Nggak langsung marah gitu, ada daunnya dulu ngelihat orang tua begitu tuh. Oh, ini berarti saatnya. By the way, siapa sebenarnya orang yang menyuntikkan dan apa niatnya gitu? Kan kalau mau ngebunuh nggak harus nyuntik ya, lebih gampang nebas pakai pedang dibanding nyuntik gitu. Agak riskan sebenarnya. Kalau kabur kan susah juga, apalagi nyuntiknya 2 orang lagi. Harusnya sih nyokapnya kalau mau kabur ya nggak kaget-kagetan ya sebenarnya bisa selamat setidaknya gitu. Nah itu lebih parah. Aduh, karakternya punya masa lalu yang deep semua ya, menyedihkan. Ini aja karakter yang begini aja masa lalunya menyedihkan ya, apalagi Rita ya. Rita tuh kelihatan kayak karakter yang freak bro. Pasti masa lalunya harusnya kalau secara logika lebih berantakan masa lalu Rita tuh. Kita lihat ya masa lalu Rita. Harusnya sih ada ya. Sekarang Super Sentai udah nggak, ya ampun baris berbaris sih di ukuran segede-gede gaban dong. Nggak punya otak. Tapi sekarang Super Sentai kayaknya nggak punya pola kayak dulu lagi. Kalau dulu tuh musuhnya harus mati dulu, dilawan mati, baru nambah gede gitu. Kalau sekarang ya ternyata mereka bisa gede sendiri tanpa mati dulu gitu. Tanpa harus mati. Dibawa dong. Ini kan yang pada rusak ya gara-gara si Scorpion gitu. Sebenarnya bisa aja kalau nggak punya rasa takut. Keluar lagi nih si Scorpion. Wadidaw, Kang nyuntik. Mampus, kena racun. Karena sengat Scorpion tuh sakit loh. Ini bagus nih. Ini bagus tuh VFX-nya.
Buset, mampus. Gira. Kena tendang begitu langsung. Sajidak buronan. Oke. Iya. Oh, gitu ya. Oh. Apa yang membuat mereka nggak percaya dengan manusia? Dan kenapa mereka percaya sama lu? Yanma. Anda malu-maluin ya. Diam-diam ternyata Yanma ngedengerin apa yang Gira katakan. Gira, bukan itu poinnya Gira. Ya tapi bisa juga sih. Kan lu yang ngomong, heh, bro. Iya, kalian kan nggak pernah punya temen ya, guys. Udah lu kan kayaknya hampir semuanya nggak punya temen ini raja dan ratu ini. Ya setidaknya lu berteman satu sama lain lah, sesama raja dan ratu ini. Ya itu bisa ya sebenarnya ngebenerin. Kalau bisa ngebenerin harusnya kan kalau robot sistem gitu ya, harusnya bisa aja mainin sesuatu gitu biar kendalinya ada penuh di lu gitu harusnya ya. Tapi mungkin nggak seru ya kalau langsung bisa kayak gitu gimmicknya gitu. Tapi kan agak riweh juga ya kalau semuanya harus Gira lagi, Rakles lagi. Canggih juga kerajaan si Yanma. Anak IT semua. Himeno pasti punya banyak pertanyaan mengenai. Nah, pasti ada orang yang mengendalikannya, Himeno. Itulah kenapa bagus sekali ya ada motif ketika dia di episode sebelumnya pengen dapetin si Scorpion ini. Ternyata ada alasannya. Nggak ada takut-takutnya nih Himeno. Itu mecha siapa tuh? Yang satu lagi. Wih, masuk nih. Iya. Gimana? Aku sih nggak ngerti ya kamu ngomong apa. Tapi aku paham kok. Iya. Iya mungkin. Pasti dia kesakitan mungkin ya ketika racunnya dipaksa diambil gitu atau gimana lah, nggak tahu lah. Tuh orang sebelumnya dapetin racunnya dari mana. Tadi kenapa dia amuk-amukan deh? Gue belum ngerti deh. Nggak beres sesuatu. Let's go. Jadi juga ngegabung juga. Jadi kemungkinan ini meka-mekanya agak dibikin fantasi dikit ya. Dimana katanya sih bisa diajak ngobrol kata Gira sih ya. Jadi memang mungkin ada nyawanya lah atau maksudnya ada kesadarannya lah antara meka-meka ini. Jadi ini desain musuhnya agak kurang ya. Apa coba ini? Tapi setidaknya masih lebih bagus daripada desain musuh Kira Major. Kira Major tuh apa coba musuh? Desain monsternya cuman gonta-ganti pala doang. Enggak banget dah. Misi gagal, bangga loh.
Udah ada aja lu sebutannya, kopi Shopee. Cie temenan. By the way itu mereka loncat-loncatan ke gedung ngerusak ya. Tangkap. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Lumayan mulai kebentuk ya hubungannya. Walaupun nggak tahu ya, mungkin kalau gue ngerasa agak kecepetan ya. Mungkin ya, maksudnya kan ini baru episode berapa ya? Tapi mereka kayaknya udah mulai saling terbentuk lah, sparkling antara persahabatannya gitu. Dibanding Don Brothers ya. Don Brothers tuh cukup lama loh buat jadi akrab. Aduh, lama banget. Mau akrab aja lama aja minta ampun. Ketangkep, mampus. Gimana sih? Mbak Rita, tolongin dong nih si Gira. Lagian tuh prajurit parah banget. Masa nodongin pedang ke anak-anak? Apa? Berubah. Dia bisa berubah. Kostumnya mirip lagi. Coba ganti warna. Kekurangan budget atau gimana nih? Tim desainnya udah capek kayaknya ngedesain. Ya kita ganti aja warnanya ya. Jadi warna apa tadi? Warna abu atau warna silver? Ya. Tapi nggak tahu ya. Mungkin kalau ada di antara kalian, kalau kalian suka dengan tipe kayak gitu, maksudnya ganti warna. Mungkin oke. Gue tuh selalu kurang suka kalau tiba-tiba ada kostum yang sama persis cuma diganti warna tuh kayak kesannya males bikin desain baru ya gitu. Dan udah pernah sih di Super Sentai sebelumnya udah pernah. Udah banyak juga gitu, cuman mengganti warna terhadap kostum yang udah ada. Apakah sah? Ya sah-sah aja gitu. Tapi gue lebih menghargai untuk yang didesain kostum-kostum baru gitu, untuk yang desain kostum-kostum baru, series-series yang punya kostum-kostum baru untuk misalnya Evil Sentai-nya gitu ya, atau Sentai jahatnya gitu. Kayak si Raklas ini mungkin jadi Sentai jahat ya hitungannya. Kayak misalnya ya sebatas 3 karakter penjahat di Don Brothers itu siapa ya namanya? Aku lupa sih. Ya pokoknya tiga karakter itu kan kostumnya kan beda ya. Maksudnya ya ada desain yang unik gitu. Atau kayak misalnya di Zenkaiger lah gitu kan, si Stacy aja kostumnya ya punya desainnya sendiri gitu. Jadi lebih, kalau gue sih lebih menghargai yang seperti itu ya. Cuman nggak tahu ya kalau kalian misalnya ya mengokekan atau justru ada yang suka mungkin dengan tipe yang kayak gini. Wah bagus nih ada 2 kostum beda warna gitu kan. Yang sama-sama gitu desainnya bener-bener sama persis. Walaupun sebenarnya kalau dilihat-lihat sepertinya sih si Rakles pun akan punya mecha yang mirip-mirip dengan Gira. Jadi ya sebenarnya agak lebih masuk akal juga sih kalau misalnya dia kostumnya pun mirip dengan Gira. Terutama karena mereka dari kerajaan yang sama ya. Bisa juga sih. Ya bisa lah mungkin. Tapi ya preferensi pribadi aja. Kalau gue mungkin lebih suka kalau ada kostum tambahan untuk Sentai baru, untuk Sentai jahat ataupun Sentai baru lah. Gue lebih menghargai kalau desainnya berbeda gitu. Nggak sama persis gitu. Kalau ada dibedain dikit ya boleh lah gitu. Kayak misalnya kelima Sentai kan sebenarnya beda-bedanya cuman dikit-dikit doang gitu antara Gira, Yanma, beda-beda dikit doang dan warnanya yang beda gitu. Tapi itu lebih gue bisa lebih menghargainya gitu. Tapi oke lah, ini episode yang satu ini sebenarnya nggak seintens yang episode sebelumnya. Episode sebelumnya gue lebih suka gitu. Ini episodenya lebih bobot ceritanya sih masih ada sebenarnya. Kalau dibilang filler sih nggak juga sih, ada bobot ceritanya masih ada. Tapi mungkin secara penceritaan dan pengeksekusian gue lebih suka episode sebelumnya. Bukan episode yang buruk, gue tetap bisa menikmati dan bisa masih banyak ada sesuatu yang bisa gue tangkap lah gitu. Misalnya ada penceritaan, ada backstory dari si Himeno gitu diceritakan sesedikitnya gitu. Ada juga dari Yanma dikit, walaupun dikit gitu, tentang orang tuanya yang nggak pernah ketemu orang tuanya gitu kan. Itu kan jadi salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan mengenai besarnya mereka dengan pengkarakteran seperti itu gitu. Jadi logis kan, misalnya sederhana si Yanma yang nggak punya sopan santun, bisa aja loh. Misalnya Yanma kan juga waktu di episode keberapa gitu, ketika dia datang ke kerajaan
kerajaannya si Himeno kalau nggak salah ya, episode 3 waktu dia makan gitu kan, makannya kan kayak nggak punya sopan santun gitu kan. Bisa aja karena ya dia nggak pernah punya orang tua, nggak ada yang ngajarin sopan santun. Bisa juga mungkin dibesarkan oleh orang tua dengan dibesarkan oleh pelayan kerajaan berbeda loh. Mungkin pelayan kerajaan tidak punya keberanian untuk mendidik layaknya orang tua gitu. Orang tua bisa keras kepada anaknya gitu, tapi pelayan kerajaan kepada pangeran, kepada orang yang calon pewaris tahta gitu kan nggak bisa keras. Maksudnya ya menakutkan juga kalau kita tiba-tiba ngelakuin hal-hal aneh gitu kan. Misalnya sebatas marahin aja bisa jadi ada ketakutan tersendiri gitu. Jadi itu lebih ya ada, walaupun dari detail kecil ini bisa kita sambung-sambungin juga gitu secara psikologis gitu. Tapi ini termasuk episode yang ya oke lah gitu, walaupun tidak seintens episode sebelumnya. Kalau preferensi sih gue lebih suka episode sebelumnya, tapi yang ini juga masih oke lah. Gue tunggu mungkin di episode ke-8, semoga episode ke-8 lebih oke lagi gitu kan. Oke, mungkin itu dia. Sebenarnya tadinya gue mau bikin sama episode 8-nya ya, tapi ternyata episode 8-nya belum keluar nih di website tempat gue nonton biasanya, Zero Turn. Gue nontonnya di Zero Turn, tapi ternyata belum keluar. Jadi episode 8 kita tunda dulu mungkin ya. Kebetulan gue hari ini mungkin akan bikin konten yang lain, jadi tungguin aja ya. Tapi bukan konten reaction sama Sentai King aja, ada yang lain, tungguin aja mungkin. Oke, itu aja. Mungkin jangan lupa untuk seperti biasa like video ini kalau kalian suka, dan mungkin komen di kolom komentar di bawah. Ini penting, beritahukan mungkin kalau ada detail-detail yang kelewat, yang gue lewatkan. Gue berterima kasih banget kalau ada yang mencoba untuk menjelaskan sesuatu yang gue lewatkan, atau juga mungkin memberikan pendapatnya terhadap episode kali ini, atau mungkin juga memberikan koreksian terhadap apa yang gue omongin. Mungkin ada sesuatu yang gue salah omongkan, mungkin bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Gue terbuka, gue juga senang untuk berkomunikasi di kolom komentar, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol aja mungkin ya di kolom komentar mengenai episode kali ini. Jadi jangan lupa untuk komen, dan juga share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama Super Sentai ya, dan juga subscribe channel ini. Follow juga Instagram gue di @mr_salim. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.